Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pripun kabare kanca-kanca? Mugi-mugi sami sehat nggih. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yang masih sama seperti yang kemarin, yaitu tentang teks pidato. Kita akan pelajari lebih lanjut. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan sebelumnya? Ya, kemarin kita belajar tentang pengertian pidato. Ada yang ingat pidato itu apa? Ya, pidato adalah kegiatan berbicara, menyampaikan gagasan, informasi kepada pendengar di depan banyak orang ya. Nah, dalam berpidato itu diperlukan dua, yaitu orator dan audiensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan atau pendengar. Nah, kemarin pada saat latihan itu ada soal yang menanyakan pemuda kampung Tanjung Sari. Ya, masih ingat soalnya? Nah, itu pemudanya sebagai apa? Sebagai audiensi ya, atau pendengar. Kalau Pak RT itu adalah oratornya atau yang berpidato. Oke, kemarin kita juga belajar tentang struktur pidato. Apa saja struktur atau bagian pidato? Yang pertama ada salam pembuka, terus ada pendahuluan, yang ketiga inti, yang selanjutnya ada penutup, dan yang terakhir salam penutup. Oke, hari ini kita akan belajar cara membuat rancangan pidato dan praktik membuat rancangan pidato serta mengerjakan lembar kerja siswa. Oke teman-teman, kalian pasti bisa, jadi harus semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, ini dia, kita akan membuat rencana atau rancangan konsep atau kerangka pidato. Nah, membuat rancangan pidato dapat disebut juga perencanaan konsep atau kerangka pidato. Ini dia ada konsep pidato. Yang pertama ada tema. Tema pidato tersebut apa? Tema pidato yang akan kita buat apa? Misalnya tentang kedisiplinan, tanggung jawab, atau tentang kenakalan remaja misalnya. Pendengarnya siapa atau audiensinya siapa, itu nanti berguna untuk di ketika salam pembuka gitu ya, atau menyapa. Pendengarnya siapa? Misalnya siswa-siswa, ada bapak ibu guru juga misalnya, atau ada yang lainnya. Terus tempatnya di mana? Misalnya di ruang kelas 6 SDIT Smart Cendekia. Kemudian struktur atau urutan pidato. Di situ ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Oke, kita bahas satu-satu. Salam pembuka ini berisi kalimat sapaan. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Biasanya kalau ada yang berbeda agama itu nanti ditambahkan selamat pagi. Jadi
di double ya, salam keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau biasanya kalau agama yang lain itu ada Om Swastiastu kayak gitu. Kalau kita Islam berarti Assalamualaikum. Selanjutnya bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi ucapan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara niti, oh ini bagian apa ya? Ini bagian apa ya? Kalau pendahulu itu intinya itu biasanya isinya ada ucapan syukur. Terus ada terima kasih. Terus ada topik permasalahan yang akan dibahas. Biasanya kayak gini. Izinkan saya menyampaikan pidato tentang seperti itu. Itu di bagian pendahuluan. Bagian yang ketiga adalah inti atau isi pidato. Nah, ini berisi permasalahan topik secara lengkap, jadi dijelaskan. Kalau tadi kan hanya disampaikan. Di bagian pendahuluan kan hanya istilahnya kayak menyampaikan ini mau menyampaikan apa kayak gitu. Terus bagian inti itu dijelaskan. Misalnya tentang kedisiplinan. Disiplin itu apa? Bagaimana cara kita disiplin? Manfaat disiplin itu apa? Itu diisi atau topiknya. Di inti ya. Terus berisi kalimat ajakan atau bujukan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Ini bagian inti atau isi. Selanjutnya bagian penutup yang keempat. Bagian penutup ini berisi simpulan atau rangkuman intisari dari topik. Terus berisi juga ajakan. Misalnya kalau disiplin, mari kita semuanya bisa menerapkan kedisiplinan pada diri kita masing-masing. Terus harapan dan permintaan maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup ini biasanya berisi salam penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Tuh. Nah, ketika kita menyampaikan pidato, kita harus melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, lihat semua audiensi atau pendengar. Jadi semua pendengar itu harus dilihat. Jangan nunduk terus, nanti nggak ada yang tertarik. Jadi harus melihat semua audiensi atau pendengar dan jangan terpaku pada satu titik. Buat kontak mata dengan semua orang. Jadi semua orang itu dilihat, dipandang. Pandangi semua sudut ruangan. Ini untuk mengurangi rasa grogi atau malu ya. Dilihat semua ruangan, sudut-sudutnya. Berpidato secara perlahan dan jelas. Jangan cepet-cepet ya. Masa pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak enak didengar ya. Pelan-pelan. Terus sisakan waktu untuk berinteraksi dengan pendengar. Jika memang memungkinkan bisa berinteraksi, misalnya mengajukan pertanyaan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih dan maaf sebelum turun dari tempat pidato. Kemudian tugas kalian adalah yang pertama kita akan membuat proyek. Proyek apa buatlah teks pidato dengan tema perpisahan kelas 6 SDIT Smart Cendekia. Jadi teman-teman buat teks pidato, boleh nanti tanya kepada ayah bunda atau mencari di internet boleh, tapi yang jelas temanya adalah tentang perpisahan kelas 6 SDIT Smart Cendekia. Ingat ya, SDIT Smart Cendekia, bukan sekolah lain. Pendengarnya siapa? Pendengarnya berarti ada kepala sekolah, bapak ibu guru, ustadz ustadzah, terus ada mungkin ada komite atau ada pengawas seperti itu, atau ada teman-teman siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Bebas ya. Kemudian hafalkan. Setelah dibuat teksnya dihafalkan, kemudian ditampilkan di depan orang lain. Aku malu. Kalau malu di depan adiknya nggak apa-apa, adiknya suruh dengerin ya. Diingat didokumentasikan dengan cara di video, kemudian dikirimkan ke Uswinda. Jadi teksnya nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa ya.
Yang penting teman-teman bisa membuatnya dan berani menampilkan. Itu udah sangat bagus sekali. Ini melatih teman-teman untuk public speaking, berbicara di depan banyak orang. Tugasnya dikumpulkan kapan, Us? Boleh mulai hari ini dan paling lambat 15 Februari 2021. Jadi terakhir itu 15 Februari 2021. Lebih dari itu maaf, tidak Ustazah terima dan tidak dinilai. Berarti nanti nilai praktek kalian kosong. Kemudian tugas yang kedua yaitu identifikasi bagian-bagian pidato. Nah, Ustazah sudah membagikan di grup. Di situ ada teks pidato. Silakan teman-teman identifikasi struktur bagiannya dan rancangannya. Oke. Terima kasih matur nuwun atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dari Uswinda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.